Sebagian salaf berkata, barang siapa yang mengadukan musibah yang menimpahnya, maka seakan-akan ia mengadukan Robnya. Seakan-akan dia mengadukan Tuhannya. Karena Allah lah yang menentukan itu, kan gitu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, dengan kesabaran dan keyakinan dapat diperoleh kepemimpinan dalam agama. Umar berkata, radhiyallahu anhu, statement para salaf yang luar biasa, hidup terbaik bila dilalui dengan kesabaran. Hidup terbaik yang paling nyaman bila dilalui dengan kesabaran. Contoh teman-teman, kemarin ada banjir, semoga Allah angkat masalah itu. Kita bedakan antara orang yang keluh kesah, ribut, nangis-nangis, rumahnya juga kena banjir kan. Dengan ada orang yang dia banjir ya sudah, dia berusaha keluarin airnya, ya dia kerjakan apa yang dia kerjakan gitu. Saya tadi pagi dikirimkan cuplikan sama teman dari Jeddah, orang Saudi dia. Rupanya di Timur Tengah itu heboh juga banjir kemarin di sini tuh. Kemudian ada cuplikan-cuplikan yang diambil, terus ditulis itu dalam bahasa Arab ya. Saya baca tadi, oh nanti coba saya sampaikan di pengajiannya. Tulisannya itu, Subhanallah, kesabaran orang-orang Indonesia. Begitu dia tulis. Jadi beruntung langsung dipuji. Dia bilang Subhanallah, kesabaran orang-orang Indonesia. Dalam kondisi mereka ditimpa banjir, mereka masih bisa ketawa-ketawa. Ada cuplikan situ rupanya. Beberapa orang lagi banjir ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda. Di situ ditulis, walaupun di sekitar mereka ada binatang buas, rupanya ada ular berbisa ditangkap. Mereka sambil pegang, sambil ngobrol-ngobrol, sambil ketawa-ketawa gitu. Ada yang shooting rumahnya, ada ikan, jalan-jalan. Ikannya ditangkap, dipakai masak gitu. Jadi subhanallah, orang kalau menerima itu, ya sudah, dia mau ngoceh pun kan tetap banjir kan. Ya lebih baik dia hadapi dengan kesabaran itu, gitu kan. Dan memang subhanallah ini bukan berlebihan, bukan karena kita ini warga negara Indonesia, tapi memang kita sering dipuji di Saudi. Di musim haji begitu. Kalau lagi haji, nggak ada jemaah seperti Indonesia. Saya tanya, kenapa? Kalau disuruh antri, mau antri gitu kan. Coba kalau orang Afrika suruh antri nggak mau, walaupun orang kita ngoceh juga di situ. Lagi antri ngoceh juga, tapi tetap mau diatur, masih mending gitu. Ali bin Abi Thalib berkata, min kunuzil iman as-sabru 'alal masaib. Termasuk diantara kekayaan iman seseorang adalah sabar dalam menghadapi musibah. Jadi betul-betul konsep sabar ini harus menjadi bagian hidup kita, teman-teman. Sebagaimana tadi saya bilang, kita mencintai dia sebagaimana kita cintai kenikmatan tadi, ya. Jadi pada saat cobaan datang, udah sabar, terima. Betul-betul kita legowo menerima itu, kita mau menerima Allah SWT tentukan, ya sudah, saya terima. Disitulah puncak keimanan kita. Ibnu Qayyim juga berkata dalam statement yang lain, kedudukan sabar dalam iman laksana kepala bagi seluruh jasad. Kepala. Apabila kepala sudah terpotong, karena lagi kesabarannya, maka tidak ada lagi kehidupan dalam tubuh. Ketahuilah kalau sabar adalah pilar kebahagiaan manusia. Nabi SAW bersabda, saya terus terang baca hadis ini merinding gitu. Ya, hadis ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qala Nabi SAW, qala Allah tabaraka wa taala, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwaya. Diriwayatkan Tabarani, ini hadis mulia. Orang harus bergetar ketakutan baca hadis ini, teman-teman. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak ridho dengan keputusanku. Ya, di sini dalam cobaan pun sakit, gangguan orang, Allah lah yang menggerakkan mereka sebagai bentuk cobaan kepada kita, gitu kan. Siapa yang tidak ridho dengan keputusanku, tidak sabar dalam menghadapi cobaanku, maka silakan dia cari Tuhan selainku. Di dalam riwayat lain, riwayat Al-Baihaqi juga sama. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, man lam yarda bi qada'i wa qadari falyaltamis rabban ghairi. Siapa yang tidak ridho menerima keputusanku dan juga takdirku, maka dia silakan cari Tuhan selainku. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, "Lau kana as-sabru rajulan, lakana rajulan karima." Kalau seandainya sabar itu berwujud laki-laki, sosok manusia, maka dia adalah sosok laki-laki yang sangat dermawan. Ini itu untuk kalimat hikmah yang luar biasa gitu kan.
Yang kita simpulkan teman-teman, kalau sedang terjadi masalah, lakukanlah 4 hal. Yang pertama, kalimat istirja dulu. Tadi doa Ummu Salamah, ya, yang beliau amalkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khaira minha. Karena dijanjikan akan digantikan menjadi kesenangan. Yang kedua, dia harus mencari pahala di situ dengan menikmati prosesnya. Yang ketiga, dia menjaga keluh kesahnya. Karena makin banyak keluh kesah, berarti makin berkurang kadar pahalanya. Kemudian yang keempat, menerimanya. Maksudnya menerima cobaan tersebut. Itu yang pertama teman-teman yang kita bisa ambil dari pelajaran kita. Bagaimana kedudukan sabar dalam agama kita. Selanjutnya, yang kedua, yang kita bisa ambil pelajaran adalah keutamaan orang-orang yang pertama masuk Islam. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan ya. Bagaimana Abu Salamah, Ummu Salamah, radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan ini Allah sudah puji mereka. Tugas kita dari ayat yang akan saya bacakan nanti surah At-Taubah ayat 100. Surah nomor 9 ayat 100 adalah kita mengikuti jejak mereka. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, At-Taubah 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari siapa? Disebutkan pertama muhajirin, orang-orang Mekah. Ansar, orang-orang Ansar, jadi mereka sahabat-sahabat Nabi. Ini nggak bisa ditakwilkan ke makna yang lain, pasti sahabat, gitu kan? Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Saya katakan teman-teman, salah satu hikmah kenapa kita belajar ini, semoga Allah ikhlaskan niat, adalah supaya mengenal tentang sosok mereka. Siapa nih sahabat nih? Apa yang menonjol dari dia? Lalu kemudian kita jadikan sebagai pegangan itu, karena yang Allah memuji mereka, semua sahabat, muhajirin dan ansar dipuji. Lalu Allah bilang, yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Maksudnya mengikuti jejak-jejak mereka. Pelajaran-pelajaran kayak ini kita ambil dari kehidupan mereka. Apa yang Allah bilang? Mereka, ya, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah kemenangan yang besar. Jadi orang yang pertama masuk Islam itu luar biasa. Kita kan tidak hidup di zaman itu. Bagaimana caranya ya Allah supaya kami bisa bersama mereka? Bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman, Ali, Talha, Zubair yang sudah mati syahid, yang tidak masuk surga, sedekah seluruh hartanya. Kita mau di mana dengan amal mereka ini? Susah sekali gitu. Sampai kata para sebagian salafus saleh dari kalangan tabi'in mengatakan, kami telah bertemu dengan manusia, maksudnya para sahabat, yang kalau mau dibandingkan amal kita sama mereka tidak ada apa-apanya sama sekali. Karena luar biasanya, cukup mereka sudah pernah melihat Nabi SAW, apalagi menemani beliau dalam peperangan, ada yang punya hubungan kekerabatan dan seterusnya. Ayat-ayat Quran turun pada mereka gitu. Nah caranya adalah ikuti jejak mereka. Karena Allah mengatakan, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, yang mengikuti langkah-langkah mereka dengan cara yang baik. Kenang kisahnya, pelajari hidupnya, ikuti pola-pola hidupnya seperti itulah. Jadi jadikan idola. Ya. Saya sangat senang dan mendukung itu teman-teman. Saya lihat banyak sekarang baju kaos ditulis Abu Bakar, Umar. Itu bagus, tapi jangan ada gambar tentunya ya. Tapi nama ini bagus daripada namanya orang nggak jelas. Pemain bola lah, artis siapa lah, nggak jelas, gitu kan? Bahkan sudah mulai ada keluar baju-baju kaos, saya lihat nama-nama sahabat yang tidak terlalu dikenal, bagus. Qaqa bin Amir, ada banyak sahabat-sahabat Nabi, supaya orang kenang gitu. Atau juga kalau Allah berikan anak, berikan nama-nama sahabat, cari nama sahabat, dan sampaikan kisah itu. Anak-anak saya berikan nama itu, lalu ditanya, ini nama, tahu nggak kisah nama ini? Lalu saya ceritakan kisah nama itu. Jadi dia tahu, oh saya karena ayah saya jadikan saya figur seperti ini gitu. Jadi dia ikutin itu, dia tahu kisah itu. Baik teman-teman sekalian, ada sebab-sebab kenapa orang-orang yang pertama masuk Islam ini punya kedudukan. Yang pertama, mereka pelopor Islam, karena mereka pendukung pertama agama Islam. Yang kedua, mereka menyaksikan ayat turun dari Sang Pencipta Allah. Ya. Contoh misalnya hadis tentang Jibril yang menjelma jadi manusia kan, tentang Islam, iman dan ihsan.
menjelma, kata Umar bin Khattab, datang ke dalam masjid seseorang yang kami tidak kenal, bajunya bersih, rambutnya rapi, tidak ada tanda-tanda safar, duduk depan Nabi lalu bertanya pada Nabi, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Setiap Nabi jawab selalu dia mengatakan, engkau benar hai Muhammad. Kami heran, kenapa dia tanya, dia yang jawab, dia yang benarkan. Setelah pergi baru Nabi tanya, hai Umar, apa kau tahu siapa tadi itu? Kata Umar, Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Nabi SAW, itu Jibril datang mengajarkan agama kalian. Bayangkan mulianya sahabat dia dengan mata kepalanya Jibril alaihissalam. Malaikat yang mulia itu gak gampang, gitu kan? Itu keutamaan. Jadi mereka pertama pelopor Islam, yang kedua mereka menyaksikan ayat turun dari Sang Pencipta Allah. Bahkan tidak jarang ada yang turun ayat di kasus mereka. Ya. Surah Al-Mujadilah ayat pertama itu kan turun karena ada sahabat yang bercekcok, tidak cocok dengan istrinya. Ada surah At-Talaq, ya, ada surah Al-Anfal turun tentang perang Badr, ada surah Al-Ahzab turun tentang perang Ahzab, membongkar kedok para munafikin, ada surah At-Taubah, banyak menjelaskan masalah itu. Kemudian yang ketiga, menyaksikan para malaikat. Ya. Jadi banyak ya sahabat menyaksikan, termasuk waktu selesai perang Ahzab, perang Khandaq, kan Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk menyerang suku Quraidah. Nah di situ Jibril datang menjelma menjadi sahabat namanya Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Lalu kemudian dia naik kuda, di kuda itu ada pelanahnya, ada sarung pelanahnya warnanya biru. Maka Nabi SAW langsung menyuruh sahabat, jangan ada yang sholat asar kecuali di bentengnya Quraidah. Maka mereka jalan terus bersama Nabi, menyusul yang lainnya. Setiap Nabi lewat, Nabi bilang, ada nggak tadi yang lihat sini orang Dihya Al-Qalbi menggunakan kuda, ada beludur birunya. Kata sahabat, iya Rasulullah, kami lihat di sana. Itu Jibril, kejarlah segera. Mereka saksikan Jibril jalan pakai kuda di kota Madinah, gitu kan? Itu luar biasa itu. Yang keempat, bertemu langsung dengan Nabi SAW. Ini kemuliaan luar biasa. Melihat orang. Kalau kita idolakan seseorang, kita ketemu saja sama dia itu sudah luar biasa. Apalagi kalau sampai duduk sama-sama, ngobrol sama-sama, itu luar biasa. Bagaimana dengan baginda Nabi SAW, manusia terbaik yang semua kita merindukan beliau alaihissalam. Ini sahabat lihat langsung. Yang kelima, menghadiri perjuangan Nabi SAW. Ini juga punya poin tersendiri, ya. Kemudian yang keenam, menjadi sahabat Nabi, ya, SAW. Jadi melayani Nabi, gitu kan. Sampai ada sahabat yang datang mau berkhidmah, ya Rasulullah suruh apa saja saya mau berkhidmah, gitu kan. Abdullah bin Mas'ud datang, maka Nabi SAW menyuruh dia menyiapkan siwak dan sendal Nabi SAW, gitu kan. Banyak sahabat yang datang seperti itu. Sampai Ummu Sulaim radhiyallahu anha, atau dikenal dengan Rumaisa atau Gumaisa, itu adalah ibunya Anas bin Malik. Dia datang bawa anaknya Anas, ya Rasulullah ini Anas, jadikan pembantu anda. Tinggal di sini, tinggalin 10 tahun tinggal sama Nabi. Menjadi ulamanya muslimin. Kemudian yang ke-7, mendapat jaminan surga, ya. Karena banyak sekali sahabat yang masuk surga. Tentu yang kita kenal ada 10 yang masuk surga, 10 orang sahabat. Tapi ada sahabat Nabi yang lain, istri-istri Nabi jamin masuk surga, gitu kan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, aku tidak dinikahkan kecuali oleh wanita-wanita ahli surga, gitu kan. Kemudian juga yang paling besar itu kesepakatan Hudaybiyah, 1.400 orang kan. Saya pernah ceritakan 1.399. Kita tidak hitung 1.400-nya, kata sebagian ahli sejarah, karena ada Ja'ad ibn Qais, salah satu orang munafik yang sengaja ikut di situ pura-pura, gitu kan. Nah semuanya Nabi bilang, tidak ada yang hadir di baiat Ridwan kecuali dijamin masuk surga di bawah pohon di Hudaybiyah. Hampir 1.400 orang Nabi jamin surga semuanya. Itu luar biasa gitu. Itu banyak sekali kedudukan mereka. Itu kedudukan as-sabiquna awwalun.